Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan terus bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu dan juga bahkan pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami bisa mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Matius 5 ayat 16. Saya bacakan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Perhatikan di sini, hendaklah bercahaya di depan orang. Jadi ini bicara tentang apa? Ya, sebelumnya konteksnya bicara tentang kamu adalah terang dunia. Ya, yang namanya terang itu pasti akan memberi pengaruh. Di tempat yang gelap, terang itu akan membuat yang tidak kelihatan jadi kelihatan. Ya, jadi dengan adanya terang, kegelapan akan pergi. Nah, dikatakan kamu adalah terang dunia. Dan hendaklah terangmu itu bercahaya. Nah, jadi jangan sampai kita yang disebut sebagai terang, tetapi kita nggak bercahaya. Jangan sampai kita ini justru ditutupi. Artinya begini. Ya, jadi yang namanya terang itu sesungguhnya dia akan mengalahkan kegelapan. Kita akan mempengaruhi ya satu lingkungan ya yang tadinya gelap menjadi terlihat, yang tadinya nggak kelihatan apa-apa. Tempat yang gelap kan kita nggak bisa melihat apa-apa. Ya, semuanya tidak kelihatan. Begitu ada terang, nah mulailah kelihatan yang tadinya nggak kelihatan. Jadi artinya apa? Ini bicara tentang perbuatan kita. Dulu atau mungkin kita pun gelap. Tetapi begitu kita sudah percaya pada Tuhan, bertobat, hidup kita menjadi terang. Dulu ya kita mungkin biasa saja berbuat dosa karena gelap. Nggak ngerti arah. Begitu kita mengenal kebenaran, maka hidup kita harus menyatakan kebenaran itu. Ya, itulah disebut kita menjadi terang. Terangmu bercahaya. Ya, dunia memang gelap. Ya, dunia ini ada dalam kegelapan. Banyak orang tidak mengenal kebenaran sehingga hidupnya itu ada dalam dosa. Nah, begitu kita hadir di lingkungan yang gelap itu, maka kegelapan tidak akan menguasai kita. Perhatikan, sekecil apapun terangmu ketika engkau bercahaya, maka engkau akan mengalahkan kegelapan. Ya, jadi karena itu saya berharap kita semua bisa memahami ini ya. Sekecil apapun, mari jadilah terang di lingkungan terkecil. Lilin yang kecil saja bisa menerangi suatu lingkungan atau ruangan yang gelap. Nah, karena itu kuncinya di sini adalah engkau harus bercahaya. Jadi
Supaya apa? Mereka, dunia, orang-orang sekitar melihat perbuatanmu yang baik itu. Nah, terang juga berbicara tentang perbuatan yang baik. Dan membuat mereka akhirnya memuliakan Bapamu yang di surga. Membuat mereka akan ngerti kebenaran. Membuat mereka akhirnya bertobat. Melalui kesaksian hidup kita. Melalui apa yang kita kerjakan, perbuatan baik yang kita lakukan. Nah, dengan kita melakukan apa yang baik, mengerjakan perbuatan yang baik, itulah terang yang bercahaya. Orang lain mungkin berbuat jahat, kita tidak melakukan yang jahat. Oh, orang lain berbuat kejam, jahat kepada kita, kita berbuat yang baik. Sehingga akhirnya apa? Kejahatan, kegelapan itu dikalahkan oleh terang. Nah, kita anak-anak terang, harus berbeda dengan dunia. Ya, jadi dasar kita adalah Kristus, terang Kristus yang bercahaya melalui hidup kita. Seperti istilahnya kita hanya merefleksikan cahaya dari Tuhan. Sumber terang itu Tuhan. Tuhanlah terang. Nah, terang itu bercahaya kepada kita dan kita memancarkannya kepada dunia. Nah, di sini dibutuhkan apa? Hubungan kita dengan Tuhan. Dengan kita mentaati firman-Nya, menghidupi firman-Nya, melakukan kebenaran firman-Nya, maka hidup kita ini akan bercahaya dan akan mempengaruhi lingkungan yang gelap. Akan membuat yang gelap itu akan menyingkir. Kemana gelap menyingkir ketika ada terang? Dia akan pergi. Ya, sekali lagi, gelap akan pergi ketika ada terang. Nah, mari, dunia butuh terang. Tanpa terang, dunia akan salah jalan. Dunia akan nabrak sana, nabrak sini. Tanpa terang, dunia tidak bisa menuju jalan kebenaran. Jadikan hidup kita terang yang akan membuat orang bisa mengenal Tuhan. Mari pastikan hidup kita menjadi kesaksian yang baik. Orang boleh melihat kita sebagai anak-anak terang. Hidup kita selalu melakukan apa yang baik. Sehingga dunia akhirnya juga boleh mengenal akan kebenaran itu melalui setiap hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, ya, kita harus berbeda dengan dunia. Dunia penuh ketakutan, kekhawatiran. Dunia penuh dengan kekejian, kekejaman, kejahatan. Hidup kita harus sebaliknya. Karena dunia gelap, kita terang. Kita harus selalu penuh kasih, mengampuni, memberkati. Nah, dengan demikian, maka dunia akan tahu kebenaran itu melalui hidup kita. Dan melalui semuanya itu, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Kau jadikan kami supaya kami bercahaya, menyatakan, memancarkan terang tengah-tengah kegelapan dunia. Biarlah melalui hidup kami orang boleh melihat kebenaran yang daripadamu. Dan orang boleh bertobat dan akhirnya memuliakan Engkau. Kerinduan kami Tuhan supaya hidup kami ini berbeda dengan dunia. Kami mau jadi terang sekalipun kami ada di tengah-tengah dunia yang gelap. Karena kami percaya terang yang bercahaya dalam hidup kami terpancar daripadamu. Dan biarlah ini Tuhan memberikan pengaruh yang baik bagi dunia. Dan dunia boleh mengenal akan Engkau. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Menyerahkan seluruh hidup kami dalam tuntunan Tuhan. Jadikan kami terang di tengah-tengah dunia. Kami juga menyerahkan hari ini Tuhan. Hidup kami dalam tuntunan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.